Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 464, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Karena dia mungkin menebak rencana yang mungkin diterapkan Helen, Ariel secara alami tidak akan naik ke atas untuk memberi Helen kesempatan memfitnahnya. Selama periode ini, Helen menelepon lagi dan bertanya kapan dia akan berada di sana. Ariel menggunakan alasan insiden mendadak sebagai alasan asal-asalan, yang membuat Helen meledak dengan amarah. Sampah ini benar-benar pergi. Helen menghancurkan ponselnya. Rencananya hampir sempurna. Dia bahkan siap menelepon ayahnya untuk memberitahu dia tentang berita itu. Tetapi dia tidak pernah menyangka semuanya akan sia-sia. Nona, jika kamu tidak menyelamatkan Tuan Muda, itu akan terlambat. Samsir mengingatkan Helen. Wajah Helen suram. Sekarang Aldi mendambakan posisi patriark. Daya saingnya tidak signifikan di depan Aldi. Kebanyakan orang dalam keluarga tidak akan menaruh harapan mereka sama sekali padanya. Jadi untuk Helen sekarang, satu-satunya kesempatan untuk menjadi patriark adalah kematian Aldi. Sekarang dia telah sampai pada titik ini. Sangat tidak mungkin baginya untuk membiarkan Aldi bertahan. Jika kamu tidak menyelamatkannya, dia harus mati. Jika tidak mati, bagaimana aku bisa menjadi kepala keluarga? Kata Helen dengan dingin. Samsur sekarang seperti belalang di tali yang sama dengan Helen meskipun dia tidak setuju dengan pendekatan Helen. Dia tidak berani menyelamatkan Aldi sendirian tanpa perintah Helen. Nona, apa rencanamu selanjutnya? Samsir bertanya. Tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Bahkan jika dia tidak muncul, aku masih bisa menaruh omong kosong ini padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak apa-apa jika Ariel tidak muncul? Apakah ayah masih percaya apa yang dikatakan orang luar? Kata Helen. Berdasarkan cuaca baru-baru ini, tubuh Tuan Muda akan mengeluarkan bau busuk paling lama dalam 3 hari. Dan orang pasti akan menyadarinya. Nona, Anda harus memikirkan solusi dalam 3 hari. 3 hari sudah cukup. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kata Helen. Di komunitas lama, seorang penduduk di lantai atas gedung unit tertentu, Aldi menatap matanya dengan enggan. Dadanya merah darah, dan seluruh tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Benar-benar menghancurkan hidupku karena perubahan ini. Masih mati di tangan kakaknya sendiri. Ariel kembali ke rumah dan memutar video ke Melissa. Apakah menurutmu Aldi sudah mati atau hidup sekarang? Ariel bertanya pada Melissa. Mati. Melissa berseru tanpa ragu. Bahkan tanpa pertimbangan sedikit pun. Kelopak mata Ariel berkedut. Dan dia berkata, benarkah? Tidak mungkin mewarisi posisi patriark. Dia tidak punya pilihan lain. Melissa berkata dengan ringan. Ada 2 kemungkinan bagi Helen untuk mewarisi patriark. Yang pertama adalah Aldi secara sukarela menyerah. Ketika lumpur tidak dapat menopang tembok, keluarga Wibowo juga akan meninggalkan Aldi. Tapi kemungkinan sekarang itu tidak ada lagi. Karena Aldi telah sadar. Kemungkinan kedua adalah bahwa Aldi meninggal. Meninggalkan keluarga Wibowo tidak punya pilihan selain membiarkan Helen mewarisi posisi patriark. Jelas, ketika kemungkinan pertama berhasil. Ketika tidak berhasil, Helen memilih metode kedua. Aldi menghela nafas panjang dan berkata, wanita lebih kejam daripada pria. Dan Aldi adalah adiknya sendiri. Melissa tersenyum ringan. Dan berkata, bukan karena dia kejam. Tapi karena dia tidak berdamai. Jika itu aku. Setelah bersekongkol selama bertahun-tahun. Tetapi perubahan pikiran Aldi telah mengancam statusnya. Saya akan membunuhnya juga. Pria sakit saat mereka kejam. Dan wanita fatal saat mereka kejam. Sepertinya kita harus menjauh dari makhluk sepertimu di masa depan. Aldi berkata sambil tersenyum. Melissa sangat peduli dengan pendapat Ariel. Mungkin karena kata-kata Aldi yang tidak disengaja. Dia akan mengubah dirinya sendiri secara diam-diam.
Sayang sekali dia tidak dapat mengubah ini. Karena dalam dirinya Melissa juga menanggung tanggung jawab keluarga. Dia tidak bisa polos dan semanis gadis lain. Di dunia Melissa, intrik adalah norma. Dalam pikiranmu, Kaori adalah yang terbaik. Hanya dia. Tidak ada kerugian, kan? Melissa bertanya tanpa berkata basa-basi. Tentu saja. Dia tidak sebanding dengan orang biasa sepertimu. Ariel berkata tanpa ragu. Melissa memutar matanya tajam ke arah Ariel dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aldi sudah mati. Helen pasti akan mencari cara untuk menyalahkanmu. Begitu ayahnya percaya bahwa masalah ini terkait denganmu. Kurasa kamu tidak akan bertahan selama 3 hari. Patriark keluarga Wibowo di Amerika pasti tidak akan mempercayai apa yang saya katakan. Jadi apa yang dia pikirkan? Saya tidak peduli. Tetapi apakah Helen harus memberitahu ayahnya tentang masalah ini? Saya khawatir dia harus melakukannya. Pikirkan baik-baik. Setelah Ariel selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil nomor Bimo. Apakah ada bawahan yang mengerti komputer? Lebih disukai mengedit video. Dan dapat dipercaya? Tanya Ariel. Ariel, kamu membuatku malu. Para gangster tidak memiliki keterampilan selain tinju. Kalau tidak, mereka tidak ingin melakukan bisnis ini, kata Bimo. Tanyakan. Masalah sederhana. Ada ribuan orang di bawahmu. Jadi tidak ada yang tahu, kata Ariel. Oke, izinkan saya bertanya. Jika benar-benar tidak ada orang yang bisa melakukannya, saya tidak heran. Pada saat ini, Melissa berkata dengan santai dari samping, bakatnya tepat di depan Anda untuk digunakan. Tetapi untuk mencari orang lain, apakah Anda buta? Ariel tiba-tiba berdiri dan berkata, jangan ikut campur dalam masalah ini. Lebih baik kamu melupakan apa yang baru saja kamu lihat, dan menjauhlah nanti. Melissa menatap Ariel dengan heran. Dia berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan Ariel. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sikap Ariel tiba-tiba berubah dan dia diminta untuk pindah. Melissa mengertakkan gigi dan bertanya. Dia tidak ingin pergi. Karena dia ingin menghabiskan banyak waktu dengan Ariel. Dan setiap menit dan setiap detik berharga. Jika saya benar-benar menjadi sasaran keluarga Wibowo, balas dendam mereka pasti badai yang dahsyat. Jika kamu mengikuti saya, kamu hanya akan terlibat. Ariel berkata dengan ringan. Dia tidak yakin apa konsekuensi dari masalah ini. Dan semakin dekat Melissa dengannya, akan semakin berbahaya. Jadi saat ini yang terbaik adalah memilih untuk berpisah dari Melissa. Wajah Melissa kusam. Ariel memintanya pergi karena dia ingin melindunginya. Pada saat ini, Melissa merasakan kepuasan di hatinya. Dan dia merasa diperlakukan seperti Kaori. Tidak, aku menang tidak pergi. Jika kamu mati, keluarga kau juga akan habis. Apa arti hidupku? Melissa berkata dengan tegas. Saya tidak membutuhkan pendamping di jalan. Jika kamu tidak pergi, saya akan pergi. Sikap Ariel juga sangat tegas. Meskipun dia tidak akan emosional dengan Melissa, tapi dia tidak ingin melibatkan Melissa karena urusannya sendiri. Helen tahu bahwa aku tinggal bersamamu. Bahkan jika aku pergi sekarang, apakah itu tidak ada hubungannya dengan dirimu? Melissa berkata, saya tidak yakin apakah risikonya dapat dihindari. Tetapi Anda terus bersama saya. Itu akan meningkatkan bahaya, yang merupakan sesuatu yang sangat saya yakini. Kata Ariel. Melissa memegang kepalan tangannya. Jika dia memilih, bahkan dalam menghadapi kematian, dia tidak akan meninggalkan Ariel. Tapi dengan sikap Ariel saat ini, dia tidak bisa tidak pergi. Ariel, aku sangat menyukaimu. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkanmu, aku akan terus menyukaimu. Jadi jika kamu mati, aku akan berani menemanimu. Melissa berdiri, dan setelah mengatakan ini, dia kembali ke kamar. Kemasi tasmu. Ariel duduk di sofa dengan senyum masam. Gadis ini memiliki temperamen yang sangat besar. Dia biasanya terlihat lembut dan lemah, tetapi temperamennya sekuat baja. Setelah mengemasi pakaiannya, Melissa muncul kembali di ruang tamu, menatap Ariel dengan tulus, dan berkata, ingat, kamu tidak bisa mati. Jika kamu benar-benar mati, tunggu saja aku di jalan.
Dan aku akan datang untuk mencarimu sesegera mungkin, jadi milikmu. Ariel tidak mengangkat kepalanya. Dan hanya setelah mendengar suara menutup pintu, dia berbaring telentang di sofa. Bersambung.